Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di Matgen Privat. Ya, kita akan melanjutkan ya. Saya akan lanjutkan untuk penilaian harian laju reaksi kimia kelas 11. Ini adalah part kedua. Insya Allah kita bahas soal nomor 11 sampai dengan 20. Jangan lupa sebelumnya subscribe Matgen Privat dan kalian bisa buka bukunya, buku Intan Pariwara Generasi Z. Nomor 11, diketahui reaksi 2NO ditambah dengan O2 menghasilkan NO2. Ini berarti belum setara ya, kita setarakan terlebih dahulu. N-nya ada 2, oksigennya 4, ya ruas kiri dan kanan sudah setara. Memiliki persamaan lajunya adalah V sama dengan K, NO pangkat 2, O2 pangkat 1. Apabila nilai harga K-nya itu adalah 1,25, jika diketahui konsentrasinya NO itu adalah 2 kali 10 pangkat min 3 M dan konsentrasinya oksigen itu adalah 2 kali 10 pangkat min 3 M, ditanya lajunya. Oh, berarti kita hanya mencari perhitungannya langsung aja ya. Rumusnya V sama dengan K, NO pangkat 2, O2 pangkat 1. Nah, K-nya kan 1,25 nih. NO-nya adalah 2 kali 10 pangkat min 3. Kita kuadratkan. Dikali dengan 2 kali 10 pangkat min 3 pangkat 1. 1,25 dikali dengan 2 kuadrat itu adalah 4. 4 dikalikan 2 itu 8. 10 pangkat min 3 dikuadratin adalah 10 pangkat min 6. Dikalikan 10 pangkat min 3. 1,25 saya kali dengan 8. Adalah 10 ya. Ya, maka 10 kalikan 10 pangkat min 9. 1 kali 10 pangkat min 8 M per sekon. Oke, jawabannya adalah B. Lanjut, kita masuk ke soal nomor 12. Reaksi awal suatu reaksi penguraian berorde 2 ya. Diketahui ordenya adalah 2. Lajunya itu adalah 1,25 kali 10 pangkat min 6 M per sekon. Selanjutnya, jika konsentrasi awal pereaksi adalah 0,5 mol per liter M ya, harga tetapan laju ditanya adalah K-nya. Yowis, kita masukkan V sama dengan K. Ini berarti saya anggap konsentrasi A ya, ordenya 2, maka pangkat 2. Nah, V-nya adalah 1,25 kali 10 pangkat min 6. K-nya itu adalah yang kita cari. Konsentrasinya itu adalah 5 kali 10 pangkat min 1 atau 0,5 pangkat 2. Oke, maka nanti nilai K adalah 1,25 kali 10 pangkat min 6 dibagi 5 kita kuadratkan itu adalah 25 dikalikan 10 pangkat min 2. Oke. 1,25 saya bagi dengan 25 itu kan 0,05 kali 10 pangkat min 4 ya. Ini min 6 saya bagi dengan min 2, maka 10 pangkat min 4. Ya, ini artinya 5 kali 10 pangkat min 6. Inilah nilai K-nya. 5 kali 10 pangkat min 6. Next, kita masuk ke soal nomor 13. Berdasarkan tahapan reaksi tersebut, persamaan laju reaksi oksidasi HBr. Ya, jika besok ada soal cepat, lambat, kayak gitu ya, maka persamaan laju itu hanya dipengaruhi oleh reaksi yang lambat. Ya, persamaan laju itu hanya dipengaruhi oleh reaktan. Dan jika besok ketemu soal seperti ini, yang namanya koefisien kita bisa gunakan untuk ordenya. Maka V sama dengan K dikali konsentrasi HBr pangkat 4, karena koefisiennya 4, dikali dengan konsentrasi oksigen pangkat 1. Ya, yang mempengaruhi laju reaksi itu hanya sisi reaktan. Produk itu tidak masuk ke persamaan laju. Oke, mana jawabannya D? Jawabannya adalah C. Nomor 14. Berdasarkan hasil percobaan A plus B menghasilkan C. Oke, maka nanti persamaan lajunya adalah V sama dengan K, A pangkat X, B pangkat Y. Saat konsentrasi A tetap, oke, konsentrasi A-nya tetap,
Sedangkan konsentrasi B dinaikkan 2 kali. Oke, konsentrasi B-nya ini ya. Kita naikkan 2 kali, maka 2 pangkat Y. Maka lajunya akan menjadi 4 kali lebih cepat. Lajunya akan menjadi 4 kali lebih cepat. Ya, patokannya nanti itu ya. Ya, oke, kita lanjutkan. Maka nanti 2 pangkat Y sama dengan 4 itu 2 kuadrat. Ketemulah nilai Y-nya 2. Oke deh, saya lanjutkan untuk poin kedua. Saat konsentrasi A dan B masing-masing dinaikkan 2 kali, A itu adalah ordernya X, B itu ordernya Y, maka nanti 2 pangkat X dikalikan 2 pangkat Y, konsentrasinya dinaikkan 2 kali ya. Lalu laju reaksinya menjadi 8 kali. Oke, ini jadi 8 kali. Paham ya, Dek ya? Kita sudah tahu bahwa Y-nya adalah 2, maka nanti 2 pangkat 2 itu 4, sini 8. 8 dibagi 4 itu adalah 2. Maka nanti 2 sama dengan 2 pangkat X. X-nya berapa? X-nya 1. Ini kan hilang ya. Ini kan sama aja 2 pangkat 1. Oke, X sudah ada, Y sudah ada. Lalu poin ketiga, jika konsentrasi A-nya adalah 0,3 dan B-nya 0,2 M, laju reaksinya sudah ada, ditanya tetapan laju. Yuk kita cari tetapan laju yuk. V sama dengan K, konsentrasi A, pangkat ordernya itu 1, dikali konsentrasi B, ordernya itu adalah 2. Ya, kita peroleh dari laju ini ya. Ya, maka lajunya adalah 3,6 kali 10 pangkat min 2. K-nya tidak tahu. Konsentrasi A-nya adalah 3 kali 10 pangkat min 1. Konsentrasi B-nya adalah 2 kali 10 pangkat min 1 kuadrat. Ya, maka nanti K adalah 3,6 kali 10 pangkat min 2 dibagi. Ini berarti 3 ya. 3 kali 10 pangkat min 1. 2 kuadrat itu 4. 4 kali 10 pangkat min 2. Ya, 3,6. Lalu kita ini ya, yang angka kita bagi. 3,6 dibagi dengan 3 kalikan 4, 12 ya. Hasilnya adalah 0,3. Kita tulis di sampingnya 0,3. Nah, ini pangkatnya kita lihat ya. Ini min 2, ini min 2, maka hilang. 10 pangkat min 1 naik ke atas ya, maka jadi 10 pangkat 1, jadi positif 1. Maka jawabannya 3 ya. Ya, oke ya, ini saya ketemunya 3 ya, Dek. Nomor 15. Diketahui reaksi A plus B menghasilkan C mempunyai persamaan laju V sama dengan K, A pangkat 1, B pangkat 2. Dilakukan 3 percobaan dalam wadah yang bervolume 1 liter. Diketahui yang biru itu adalah molnya zat A, yang merah itu molnya zat B ya. Pernyataan yang tepat. Laju reaksi 1 lebih besar dari 3 dan seterusnya. Oke, kita akan mencari laju masing-masing aja dulu ya, Dek. Pada gambar yang ke-1, ini ya, kita akan mencari V. V itu kan sama dengan K, A pangkat 1, B pangkat 2. Nah, K-nya kita abaikan aja ya, karena K-nya tidak diketahui, kita masih dalam bentuk K. A-nya berapa, Dek? A itu yang gambar biru ya. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kan mol dibagi volume. 5 per 1 pangkat 1. B-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ya. Maka saya masukkan 5 per 1 pangkat 2. Ya, ini berarti kan sama aja 25 dikalikan 5. 125 K. Paham ya, Dek? Ini untuk gambar ke-1. Sekarang saya akan lanjut ke gambar kedua. Rumusnya sama, V sama dengan K, A pangkat 1, B pangkat 2. Oke, A-nya berapa? Kita lihat, A-nya itu yang gambar biru ya. 1, 2, 3. Maka nanti menjadi mol dibagi volume pangkat 1. Untuk B-nya ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya. Maka nanti mol dibagi volume pangkat 2. K dikalikan, ini 36 kalikan 3 ya. 108. 108. Ya. Lanjut saya masuk ke gambar ketiga. V sama dengan K, A pangkat 1, B pangkat 2. Ya, maka nanti nilai K-nya ada berapa? Yang gambar biru yang A ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Maka nanti mol dibagi dengan volume, B-nya itu ada berapa? 1, 2, 3, 4 ya. B-nya ada 4, maka mol dibagi volume kuadrat ya. Maka nanti nilainya adalah 4 kalikan 4 itu 16 atau 4 kuadrat ya. 16 dikalikan 7 itu 112. Ya, kita peroleh untuk laju ke 1 lebih besar daripada laju ke 3. Laju ketiga lebih besar dari laju kedua. Nah, inilah urutannya. Kalian bisa mengerjakan menggunakan konsep ini. Poin A, apakah laju 1 lebih besar daripada laju 3? Betul ya, Dek ya? Laju 1 itu kan yang paling besar ini. Laju 1 lebih besar dari laju 3. Oke, poin B, apakah laju percobaan yang kedua lebih besar dari 3? Ini 2. 2 paling kecil ya, salah. Laju percobaan ketiga lebih besar dari 1, salah. 1 paling besar. Percobaan urutannya ya, dari yang terbesar itu adalah 1, 2, 3, salah. Harusnya 1, 3, 2. Ya, oke ya. Ini dari yang terkecil ada apakah 3, 1, 2, salah. Dari yang terkecil maka 2, 3, 1. Ya, oke, jawabannya A ya, Dek. Nomor 16. Laju reaksi yang hanya dipengaruhi oleh luas permukaan. Kalau hanya dipengaruhi luas permukaan, maka kalian carilah yang luas permukaannya berbeda, lalu konsentrasi dan suhunya yang sama. Kita cek untuk poin A, 1 dan 2. Ya, di sini konsentrasinya berbeda. Oke, maka 1 dan 2 jelas salah, dipengaruhi oleh konsentrasi juga ya, karena konsentrasinya berbeda. Next, kita lanjut ke 1 dan 3. Coba 1 dan 3. Ini konsentrasinya 1M, 1M sama aja ya. Nah, ini luas permukaannya kita anggap apa itu? Serbuk ya. Nah, ini adalah sebuah kepingan. Ya, maka luas permukaannya berbeda. Suhunya juga berbeda, nggak boleh. Suhunya wajib sama. Yang berbeda itu hanya luas permukaan ya, Dek. Karena yang mempengaruhi mintanya yang luas permukaan doang. Oke, yuk. 2 dan 4. 2 dan 4. Ini konsentrasinya beda. Salah. Itu berarti artinya dipengaruhi konsentrasi. 3 dan 5. Oke, kita masuk 3 dan 5. 3, 5. Apakah konsentrasinya sama? Iya, sama. Maka konsentrasi tidak mempengaruhi. Luas permukaannya juga sama. Salah. Kalau luas permukaannya sama, artinya luas permukaan tidak mempengaruhi laju. Next ya, 4 dan 5. 4 dan 5. Luas, ini ya, konsentrasi kok. Konsentrasinya sama, suhunya juga sama. Yang berbeda hanya luas permukaannya. Betul sekali. Jawabannya adalah E. Next, nomor 17. Reaksi yang dilakukan pada suhu yang lebih tinggi, apabila suhunya tinggi, mempunyai laju yang besar. Lajunya menjadi besar juga. Hal ini karena pada suhu tinggi, apa jawabannya? Jawabannya adalah poin C ya. Pada suhu tinggi sama luas permukaan diperbesar, atau pada konsentrasi yang besar, itu akan meningkatkan energi kinetik ya. Jadi tumbukan antar partikel reaktannya semakin besar. Jawabannya poin C, partikel bereaksi bergerak lebih cepat. Ini artinya EK-nya tinggi ya, energi kinetiknya tinggi, sehingga memungkinkan terjadinya tumbukan meningkat. Pasti bisa. Nomor 18. Serbuk cangkang telur lebih cepat bereaksi dengan asam cuka daripada kepingan. Oh, ini berarti dipengaruhi oleh luas permukaan. Iya. Sama hanya dengan suhu tadi ya, luas permukaan juga memiliki penjelasan yang sama. Jika luas permukaannya diperbesar, ya, serbuk itu artinya luas permukaannya lebih besar ya. Artinya tuh tumbukan antar partikelnya lebih cepat ya, lebih banyak, itu luas permukaannya besar. Ya, jika luas permukaan diperbesar, maka artinya energi kinetik atau tumbukan antar partikel reaktannya semakin besar juga. Oke, poin A, serbuk cangkang telur memiliki luas permukaan lebih besar, betul, dibandingkan keping cangkang telur sehingga potensi terjadinya tumbukan makin meningkat. Oke, betul sekali poin A. Coba kita lihat poin B.
Energi kinetik partikel serbuk cangkang telur dalam larutan berkurang. Tidak, harusnya bertambah. Gerakan partikel dalam serbuk cangkang telur lebih cepat karena berukuran kecil. Belum tepat ya, ini artinya luas permukaannya jadi besar. Ya, energi aktivasi pada reaksi antar serbuk cangkang telur dengan asam cuka makin berkurang. Kalau hubungannya dengan energi aktivasi, itu hubungannya jika ditambahkan dengan katalis. Kerja katalis itu menurunkan energi aktivasi, ya, sehingga lajunya semakin cepat. Oke, jawabannya tepat adalah poin A. Ya, kita masuk ke soal 19 ya. Urutan reaksi yang paling lambat. Oke, dari yang paling lambat ya. Paling lambat kamu fokus ke butiran dulu. Nah, kita lihat ya, untuk poin ketiga itu artinya diencerkan karena ditambah air lagi ya. Untuk poin keempat itu tidak diencerkan. Berarti poin keempat nanti mencari konsentrasinya. Mol dibagi dengan volume ya. Molnya itu adalah M kalikan V dibagi dengan volume. Karena volumenya tidak penambahan yang lain, maka volumenya boleh kita coret langsung. Konsentrasinya adalah 0,5 M. Untuk perhitungan poin ketiga, karena ada pengenceran, maka M1V1 sama dengan M2V2. Awalnya konsentrasinya 0,5, volumenya 50. Nah, konsentrasi akhirnya tidak tahu. Ditambah air, V2 itu adalah V total ya, maka 50 ditambah dengan 50, yaitu 100. Ya, maka nanti M2 sama dengan 50 kalikan 0,5 itu adalah 25, 25 per 100. Jawabannya 0,25. Ya, lebih encer ya, konsentrasinya lebih rendah ya. Maka dari yang paling lambat itu adalah poin ketiga. Poin ketiga lebih lambat daripada poin keempat. Selanjutnya kita lihat untuk yang poin ke-1 itu bentuknya serbuk ya. Poin ke-1 juga ada pengenceran. Maka kita gunakan rumus M1V1 sama dengan M2V2. Awalnya konsentrasinya 0,5 M, volumenya 50. Ini M2 ditambah air 25. V2 ini adalah V total, berarti V1 ditambah dengan V air. Oke, konsentrasinya adalah 0,5 dikali dengan 50, itu adalah 25 dibagi 50 ditambah 25, 75. Atau 1/3 ya, 0,33 dan seterusnya. Inilah konsentrasi CaCO3 setelah diencerkan. Untuk poin ke-1 ya, kita sedang mengerjakan poin ke-1. Sekarang saya akan mengerjakan untuk poin kedua ya, yang sama-sama serbuk, tetapi tanpa pengenceran, maka konsentrasinya tetap ya. Konsentrasi awalnya yaitu 0,5 M. Ya, dari sini kita peroleh ya, untuk poin ke-1 kan 0,33, poin kedua itu 0,5. Berarti 0,3 kan lebih kecil ya, maka jawabannya 3, 4, 1, 1 lebih kecil daripada 2. Oke, 3, 4, 1, 2. Inilah yang paling lambat sampai yang paling cepat. Ya, 3, 4, 1, 2. Jawabannya adalah D. Lanjut, kita masuk ke soal terakhir untuk pilihan ganda. Nindya melakukan percobaan di laboratorium. Nindya memasukkan larutan H2O2 ke dalam tabung reaksi. Lalu penambahan 1 tetes larutan FeCl2 ke dalamnya. Di dalam tabung reaksi terjadi reaksi sesuai persamaan reaksi berikut. Pernyataan yang tepat mengenai percobaan yang dilakukan Nindya. Oke, sekarang poin A, laju penguraian H2O2 berbanding terbalik dengan laju pembentukan O2. Tidak ya, bukan berbanding terbalik sih. Lebih tepatnya ke perbandingan koefisien ya, bukan berbanding terbalik. Kita akan setarakan terlebih dahulu. Coba di sini H2O2, sini ada H2O ditambah dengan O2. Di sini H-nya 2 sudah sama, di ruas kiri O-nya 2. Di sini ada 1, maka saya letakkan sini setengah. Ya, lebih tepatnya nanti lajunya H2O2 itu 2 kalinya O2. Oke? Poin B, penambahan FeCl3 tidak mempengaruhi reaksi. Betul, ini sebenarnya itu tidak mempengaruhi reaksi sih, tetapi dia hanya mempercepat laju. Ya, dia adalah katalis di sini, FeCl3. Mempercepat laju.
ya dengan cara menurunkan energi aktivasi. Sementara jawabannya B. Oke, kita poin ke C ya. Larutan FeCl3 berfungsi menurunkan laju, tidak, bukan menurunkan tetapi mempercepat laju. Poin D, adanya gas oksigen dapat diuji dengan uji nyala, tidak ya. Dalam reaksi H2O bertindak sebagai autokatalis, tidak, yang sebagai katalis di sini adalah FeCl3. Ya, katalis adalah zat yang dimasukkan untuk menurunkan energi aktivasi tanpa mempengaruhi reaksi yang berlangsung ya. Oke, semoga paham ya Dek ya. Semangat belajarnya. Assalamualaikum.